ketemu 2 hari yang lalu juga saya ketemu beliau sebelum ada diklat di Hambalang ya waktu itu, diklat caleg. Dia bilang, Mas kok sampai segininya ya gitu ya, kok rame betul. Saya bilang, dalam politik biasa Mbak, saya bilang, dinamika politik itu biasa, ada yang pro kontra itu biasa. Terkait mereka kan paling mengingat status Mbak Mulan yang dulu, tapi itu kan udah nggak penting, udah terkubur dalam-dalam lah. Orang sekarang juga isu, justru saya bilang kalau memang Mbak Mulan tersinggung atau apa, kalau saya sebagai kuasa hukum menyarankan itu dilaporkan ke dapat ditindaklanjuti secara hukum. Dia bilang nggak usah lah, nanti malah makin rame. Ya terserah, saya bilang itu kan kalau dari sisi hukum, kalau memang tersinggung. Tapi lagi-lagi Mbak Mulan merasa ya sudahlah. Awal muasalnya sih, awalnya itu dia sempat kaget aja kenapa di demo. Padahal kan dia kan tahu ini kan putusan pengadilan. Saya bilang masyarakat mungkin tidak memahami secara detail apa sih persoalannya, kok Mbak Mulan ini bisa terpilih gitu kan. Oh mungkin gitu ya kata dia. Ya karena kan simpang siur berita di mana-mana, tahu-tahu Mbak Mulan itu dipilih dan dilantik, tapi nggak tahu bahwasanya jauh-jauh hari itu sudah ada gugatan yang dimenangkan gitu loh. Yang lalu kurang lebih seminggu saya waktu itu jenguk beliau sambil coba berbicara mengenai pengajuan cuti bersyarat ya. Kita waktu itu diskusi sambil ya membicarakan terkait putusan atau penetapan dari KPU yang menyatakan Mbak Mulan sebagai anggota DPR. Sambil diskusi beliau bilang, bahkan saya nyampein ke beliau malah, Mas dengar-dengar Mbak Mulan terpilih jadi anggota DPR. Dia bilang ya alhamdulillah, syukurlah. Artinya kan Mbak Mulan itu kan baru pertama kali terjun ke politik, baru pertama kali masuk partai juga, dan alhamdulillah beliau terpilih. Nah beliau juga kita sambil diskusi, gimana Mas kalau dia ada yang nanya-nanya apa nih komentar-komentarnya, saya bilang gitu. Ya yang penting kalau gua pribadi, bahasa dia gitu kan, dia kan bisa gua gitu. Yang penting amanah lah. Jadi setiap aspirasi di dapilnya dia, masyarakat yang diwakili dia itu ya dipenuhi. Kalau ada apa istilahnya reses atau kunjungan-kunjungan ya ditambahkan ke dapil ya. Yang intinya membawa program yang bermanfaat ketika dia kampanye untuk masyarakat di sana, khususnya di dapil dia lah Garut sama Tasik kurang lebih gitu. Kalau Mas Dhani ini kan orangnya kan kalau demo-demo begitu dia sebenarnya sih nanya masalahnya apa sebenarnya kalau di demo gitu. Saya bilang gini, kalau dalam hal dunia politik itu biasa Mas, saya bilang ada yang pro kontra itu biasa. Cuman yang tidak dipahami orang-orang adalah Mbak Mulan jadinya DPR itu berdasarkan putusan pengadilan. Artinya di situ ada dasar hukumnya, bukan maunya partai yang ujuk-ujuk mengganti orang gitu loh. Nah, jadi masyarakat pemahamannya begitu. Ada yang terpilih terus nggak dilantik, salah. Itu semua ada proses hukum. Jadi justru kalau nggak ada proses hukumnya malah itu yang repot. Ini ada semua ada proses hukum kok. Artinya saya sebagai lawyernya dia juga saya jelaskan mekanismenya jelas. Ketika itu Mbak Mulan mengajukan gugatan dan pada waktu itu menang. Nah partai politik khususnya Partai Gerindra itu mengikuti putusan pengadilan. Itu jadi dasar hukumnya jelas. Jadi masyarakat juga harusnya memahami itu gitu loh. Jadi jangan ujuk-ujuk di demo yang disalahkan partai. Enggak. Jadi partai itu karena taat hukum. Belum diklat yang di Hambalang, berarti kurang lebih 4 hari yang lalu. Dia sebelum itu jenguk dulu. Waktu itu dia sempat nanya saya, Mas ada waktu nggak kita jenguk Mas Dhani deh? Dia bilang gitu. Mau ngapain? Ya saya kan mau ikut diklat dan kebetulan nanti setelah diklat mungkin tidak sempat lagi jenguk dan langsung pelantikan kan. Waktu itu saya nggak sempat bentrok, baru besoknya saya ketemu Mas Dhani. Jadi kurang lebih 3 hari atau 2 hari lah sebelum pelantikan ini saya ketemu dia gitu. Kondisi Mas Dhani Sebetulnya kalau dibilang tulang punggung keluarga iya, tapi enggak juga. Enggak juga kenapa? Setiap konser-konser Dewa saat ini kan digantikan oleh Dul. Nah, artinya secara royalti ya, artinya kayak istilah kita tuh peran pengganti lah. Itu tetap Mas Dhani itu tetap mendapatkan bagian dari setiap kontrak-kontrak atau konsernya Dewa gitu loh. Jadi tidak bisa serta-merta dikatakan Mbak Mulan, tapi di sisi lain iya juga gitu loh. Karena kan selama ini kita tahu ya, Mbak Mulan dengan karirnya sendiri, dengan biaya-biaya dia sendiri gitu loh. Artinya bisa dibilang iya, tapi enggak juga gitu loh.
Saya nggak tahu ya, tapi kalau Sejauh ini gitu kalau Bang. versi saya nih, ini versi saya, teman-teman juga boleh silakan nanti cross check. Yang sampai 3 hari siang lalu saya bilang tadi, Mbak Mulan aja masih Masih ketemu di Mbak Mulan, itu mah nggak ada gosip itu. Artinya itu nggak tahu dari mana gitu kan. Justru 3 hari yang lalu masih ya masih mesra lah suami istri, masih Mas pamit besok saya mau di kelas segala macam. Ya artinya kan terbantahkan itu kalau versi saya gitu loh, tapi nggak tahu kalau berita-berita yang di luar kan gitu. Makanya saya bilang teman-teman boleh kutip, terserah, ini versi saya yang saya saksikan sendiri gitu loh. Gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.